Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas lagi untuk soal-soal matematika yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Langsung ke soal yang pertama. Pak Anton meminjam uang di bank sebesar 10 juta rupiah dengan bunga tunggal 9% per tahun. Jika pinjaman akan diangsur selama 10 bulan, berapa besar angsuran setiap bulannya? Angsuran pokoknya itu 10 juta dibagi 10. Karena apa? Karena di sini 10 bulan. Jadi dibagi 10 didapatkan 1 juta rupiah. Selanjutnya untuk bunga per bulannya, kita cari bunga per bulan dengan rumus M atau modal dikali bunga dikali 1/12. Kenapa 1/12? Karena dalam satu tahun ada 12 bulan, sedangkan yang kita cari bunga per bulan, jadi 1/12. Jadi kita dapat di sini modalnya 10 juta dikali 9/100 dikali 1/12. Hasilnya 100 ribu dikali 3/1 kali 1/4. Ini dari mana? Karena ini dibagi 100 berarti ini nolnya berkurang 2, jadi tinggal 100 ribu. Ini 9 kita bagi 3, 12 juga kita bagi 3, jadi disederhanakan menjadi 3, ini jadi 4. Jadi didapat 25.000 kali 3, ini dibagi 4, 100 ribunya dapat 25.000 dikali 3, jadinya 75.000. Jadi jumlah angsuran tiap bulannya itu modalnya 1 juta ditambah bunganya setiap bulan 75.000. Jadi untuk totalnya 1.075.000 rupiah. Untuk soal yang kedua, ada 4 toko alat tulis menjual jenis barang yang sama. Daftar harga barang dan diskon seperti pada tabel berikut ini. Ini kita lihat tabelnya. Untuk yang pertama, harga buku 10.000, di toko A diskon 25%, toko B 20%, toko C 15%, dan toko D-nya 10%. Untuk pulpen 8.000 rupiah, untuk diskon di toko A 10%, di toko B 15%, di toko C 20%, dan di toko D 25%. Ellen akan membeli sebuah buku dan sebuah pulpen di toko yang sama. Di toko manakah Ellen berbelanja agar diperoleh harga yang paling murah? Caranya, yang pertama kita hitung dulu berapa yang harus Ellen bayarkan ketika dia membeli dua barang tersebut di toko A. Untuk harga bukunya 75/100 kali 10.000. Kenapa 75? Karena kalau untuk harga tanpa diskon itu kan 100%, artinya 100/100. Karena di diskon 25%, maka kita hitungnya 75% saja dari harga normalnya. Jadi ini karena ini diskonnya 25%, yang kita cari sisanya 75%. Di 75/100 kali 10.000, ini dapat 3/4 kali 10.000. Ini 3/4 hasil penyederhanaan dari 75/100. Dan kemudian harga bukunya 3 kali 2.500 karena 10.000 nya dibagi 4. Jadi harga bukunya 7.500. Kemudian selanjutnya kita cari untuk harga pulpennya. 90% kali 8.000 karena dapat diskon 10%, dari total 100% 8.000. Jadi ini 90%/100 kali 8.000 rupiah, didapat 90 kali 80 karena kita penyederhanaan dibagi 100. Hasilnya berapa? 7.200 rupiah. Jadi untuk total harga di toko A, ketika Ellen membeli di toko A, yang harus dibayarkan 14.700 rupiah.
Begitu pula kita harus cek untuk pembayaran ketika beli di toko B 14.800, di toko C 14.900, dan di toko D 15.000. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ketika Ellen ingin membeli buku dan pulpen, dia bisa beli di toko A karena di toko A diskonnya atau harganya lebih murah dengan diskon yang didapatkan. Untuk perhitungan di toko B, toko C, dan toko D, perhitungannya sama ya, seperti perhitungan di toko A. Tinggal kalian ulang dengan cara yang sama. Soal berikutnya. Harga pembelian sebuah baju adalah Rp120.000. Jika baju tersebut dijual dengan menginginkan untung 15%, maka harga penjualannya adalah, kita jawab, modalnya 120.000. Dia ingin mendapatkan untung 15%. Dari modal 100% untuk 15%. Jadi, untuk harga jualnya 115% kali 120.000. Kenapa 115%? Karena dia ingin untung. Jadi dari harga totalnya ini untuk 100%-nya 120.000 ya. Ditambah untungnya 15% jadi 115.000. 115% dikali 120.000. Jadi didapat 115 kali 1.200. Kita penyederhanaan, dibagi 100, ini dibagi 100 berarti nolnya berkurang 2 ya. Jadi 115 dikali 1.200 didapat berapa? 138.000 ya. Jadi untuk harga jualnya itu Rp138.000. Mudah ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nabila menabung uang di bank sebesar 5 juta dengan suku bunga bank 4% per tahun. Jika tabungannya sekarang menjadi Rp5.150.000, maka lama Nabila menabung adalah, oke, kita tulis dulu. Pertama modalnya 5 juta rupiah. Selanjutnya untuk suku bunganya 4% per tahun. Kemudian untuk bunganya 150.000. Kita lihat di sini bahwa bunga yang seperti di contoh pertama tadi, untuk bunga itu dihitung berapa persen dikali modal ditambah dengan dikali dengan berapa lama dia menabung. Karena untuk waktu menabung yang akan kita cari, jadi kita tetap gunakan rumus ini. Jadi bunga sama dengan waktu per 12 atau berapa bulan per 12 dikali bunganya berapa per 100 dikali modalnya. Jadi karena bunganya kita tahu di sini 150.000, itu sama dengan T per 12 atau waktu yang akan kita cari nanti dikali 4 per 100, bunganya 4%, dikali modalnya 5 juta rupiah. Oke, kita pindah ke sini. Dari sini kita dapat, kita pindah ruas, lebih mudahnya dibilang begitu. Jadi ini kita pindah ruas ke sebelah kiri, 150.000 dikali 12, ini jadi sebelumnya pembilang atau pembagi, jadi ke kiri jadi pengkali ya. 100-nya juga sama, dikali kali 12, kemudian dikali 100 dibagi 4 kali 5 juta. Dari sini 4 ini tadinya sebagai pengkali dijadikan pembagi, 5 jutanya juga sama dengan T karena kita akan cari T ya. Oke, dari sini kita dapat setelah penyederhanaan, nolnya dibagi 15 dikali 12 per 4 kali 5 sama dengan T. Jadi ini kita kalikan kemudian dibagi, atau bisa juga kalau kalian penyederhanaan ini dibagi 5 dapat 3, ini dibagi 4
dibagi 4 dapat 3, jadi 3 dikali 3 9. Jadi waktu lama Nabila menabung itu 9 bulan. Oke, itu saja untuk pembahasan kali ini. Sekiranya nanti kalau menemukan soal-soal yang mirip dengan soal yang telah kita bahas, bisa menjadi inspirasi dan juga bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan soal-soal yang nantinya ditemui. Cukup sekian untuk video pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih.